Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Bapak harap semoga hari ini anak-anak semua sehat semua ya. Oke. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas pelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan media permainan congklak. Jadi, etnomatematika itu apa sih, Pak? Etnomatematika adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara budaya dan matematika. Konsep ini mengakui bahwa cara orang berpikir dan berinteraksi dengan konsep matematika dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Etnomatematika ini mencakup berbagai praktis, tradisi, dan pengetahuan matematika yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu. Jadi Bapak contohkan dalam permainan congklak. Bapak, permainan congklak itu permainan apa sih? Permainan congklak adalah permainan tradisional yang melibatkan strategi dan perhitungan sehingga sangat cocok untuk diajarkan konsep matematika terutama di seusia anak-anak seperti kalian. Bapak, bagaimana cara belajar menggunakan permainan congklak itu? Jadi, dalam belajar menggunakan permainan congklak, ini kita bisa menggunakan 6 teori. Nah, teori yang pertama yaitu perhitungan dan penjumlahan. Saat bermain congklak, kalian harus menghitung jumlah biji kelereng atau batu kecil. Jadi, kalian bisa menggunakan kelereng atau batu kecil untuk mengisi lubang-lubang dalam permainan congklak. Hal ini dapat melatih kemampuan kalian untuk dapat menghitung dan menjumlahkan. Misalnya, ini kalian mengambil 3 biji dari satu lubang dan menambahkan ke lubang lain, maka kalian harus menghitung total biji dalam lubang tersebut. Teori yang kedua, kita menggunakan teori pengurangan. Nah, kalian juga harus mengurangi jumlah biji saat kalian mengambil biji dari lubang. Misalnya, ini jika ada 5 biji dari lubang dan kalian mengambil 2 biji, maka kalian harus menghitung sisa biji yang ada di lubang yang tersebut. Ada berapakah? Ya, dalam lubang tersebut ada 3. Nah, jadi dalam permainan ini kalian harus membagi biji ke dalam lubang-lubang yang berbeda. Misalnya ini kalian seorang pemain memiliki 10 biji dan harus membagikan ke 5 lubang. Berarti kalian harus menghitung berapa banyak biji yang akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Jadi totalnya yaitu ada 2. Teori strategi dan perencanaan. Jadi congklak itu melibatkan perencanaan strategi. Permainan harus memiliki langkah-langkah yang diambil. Jadi kalian itu sebelum memainkan congklak atau menjalankan permainan congklak itu, kalian harus mempunyai strategi atau langkah-langkah bagaimana cara memainkan congklak tersebut dengan baik dan benar, agar kalian dapat mengumpulkan biji sebanyak mungkin. Karena permainan ini dapat melatih kemampuan berpikir logis dan analisis kalian dan merupakan bagian dari pemikiran yang matematis. Nah, selanjutnya kita menggunakan teori pola dan geometri. Jadi kalian itu dapat diajarkan menggunakan pola saat biji ditempatkan ke lubang. Nih misalnya kalian dapat melihat pola distribusi biji dan bagaimana biji dapat bergerak dari satu lubang ke lubang lainnya. Ini dapat menggunakan pada distribusi tentang geometri dan pola.
Jadi untuk teori yang terakhir itu teori pemain tim dan kerjasama. Jadi congklak ini dapat dimainkan oleh sekelompok tim yang mengajarkan siswa untuk kerjasama dan komunikasi. Jadi kalian itu harus berdiskusi dan merencanakan strategi dengan tim kalian. Dan kalian juga harus melibatkan perhitungan yang matematis. Jadi anak-anak, ada 6 teori yang bisa kita gunakan dalam permainan congklak tersebut. Jadi dengan menggunakan permainan congklak, kalian tidak hanya belajar tentang konsep matematika dasar saja, akan tetapi juga kalian dapat mengembangkan keterampilan sosial dan karakteristik kalian, serta kalian dapat melestarikan budaya lokal. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.